Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Anggraini dengan NIM 11300241151. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang biomekanika. Analisis biomekanika saat ini merupakan alat bantu revolusioner untuk merekam analisis baik kualitatif dan kuantitatif dan peningkatan gerak manusia. Dengan perkembangan fotografi, menjadi mungkin untuk menangkap urutan gambar yang mengungkapkan detail gerakan manusia yang tidak terlihat dengan menonton gerakan dengan mata telanjang. Biomekanika adalah bentuk mekanika terapan dan akibatnya metode yang digunakan untuk menyelidikinya harus berasal dari mekanika. Namun, mekanika belum berkembang di belakang mekanika. Tetapi, ilmu yang berbatasan dengan disiplin ilmu lain seperti anatomi, fisiologi, dan teknik olahraga. Analisis gerakan manusia adalah salah satu topik utama biomekanik. Ini bertujuan untuk mempelajari mekanika gerak tubuh dan mengevaluasi kekuatan bertindak pada sendi manusia seperti kinematika. Dengan menggunakan metode biomekanik, tujuan analis kuantitatif gerakan manusia adalah menentukan dan membandingkan posisi dan orientasi tulang segmen yang terlibat dalam gerakan. Gerakan relatif dapat dijelaskan dalam istilah jumlah kinematik seperti sudut, sendi linier, dan jumlah sudut seperti kecepatan dan akselerasi. Saya Rida Triseptivia Yunus dari NIM 11300244140. Saya akan menjelaskan tentang mekanik tubuh. Mekanik tubuh adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskoloskeletal dan saraf, sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanik tubuh yang tepat dapat mengurangi risiko cedera sistem muskoloskeletal. Mekanik tubuh juga tepat memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilisasi fisik tanpa terjadi ketegangan otot dan penggunaan energi otot yang berlebihan. Hal-hal tersebut mencakup keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan. Nama saya Atika Putri Dahlia, NIM 11300244159. Di sini saya akan menjelaskan hukum Newton dalam biomekanika gerak tubuh. Ada 3, yaitu yang pertama, hukum Newton pertama, yaitu suatu benda akan tetap dalam posisi istirahat atau diam atau berada dalam keadaan gerak yang sama kecuali jika diberi gaya yang dapat menghilangkan keseimbangan. Arah gerakan benda akan sama dengan gaya yang diberikan, sehingga disebut sebagai vektor yang memiliki besar dan arah. Yang kedua, hukum Newton kedua mengenai gerakan, yaitu hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda atau seberapa cepat kecepatannya bertambah adalah sebanding dengan gaya yang diberikan kepadanya. Untuk menggerakkan suatu benda, kita harus mengatasi inersia benda tersebut. Jika inersia sudah dilampaui, maka gaya yang diperlukan untuk menjaganya tetap bergerak akan lebih sedikit. Yang ketiga, hukum Newton ketiga mengenai gerakan, yaitu hukum ketiga ini menyatakan bahwa setiap aksi akan terdapat reaksi. Begitupun sebaliknya, yang setara dan berlawanan arah. Pasien berbaring di tempat tidur. Pasien yang berbaring di atas tempat tidur, kita menyadari bahwa tempat tidur menyokong pasien. Tanpa tempat tidur, pasien akan jatuh ke lantai. Saya Intan Maharani dengan NIM 11300241168. Selanjutnya ada biomekanika gerak tubuh. Jenis-jenisnya ada 2, yaitu 1 biostatik dan 2 biodinamik. Biostatik, studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya ketika mereka berinteraksi. Analisis biomekanika secara statis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi
tanpa gerakan. 2. Biodinamik. Studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan yang dilakukan makhluk hidup. Alat-alat 1. Force plate atau papan kekuatan. Bagian-bagiannya sensor tekanan, yaitu mengukur gaya reaksi tanah atau gram reaction fungsi. Kemudian permukaan papan, tempat pijakan untuk analisis gerakan. Komponen elektronik mengubah data mekanik menjadi sinyal digital untuk analisis. Fungsinya menganalisis gaya vertikal, horizontal, dan momen saat tubuh bergerak. Digunakan untuk mengukur keseimbangan, lompat, atau daya dorong. Kemudian yang kedua, motion capture system atau sistem perekam gerak. Bagian-bagiannya, kamera inframerah merekam gerakan reflektor di tubuh dan marker reflektif ditempelkan di titik-titik tubuh untuk melacak posisi. Dan software analisis memproses data menjadi grafik gerakan 3D. Fungsinya merekam dan menganalisis pola gerakan tubuh secara rinci, mengidentifikasikan masalah biomekanis dalam olahraga atau rehabilitasi. Kemudian yang ketiga, elektromiografi. Bagian-bagiannya elektroda ditempelkan pada kulit untuk mendeteksi aktivitas listrik otot. Amplifier menguatkan sinyal listrik yang lemah dari otot, dan komputer dan software menganalisis dan memvisualisasikan aktivitas otot. Fungsinya mengukur aktivitas otot selama gerakan, digunakan untuk menganalisis kelelahan, kekuatan otot, dan disfungsi neuromuskuler. Saya Gadis Ayu Ostarena dengan NIM 113324154. Saya akan melanjutkan yaitu alat. Alat yang keempat adalah goniometer. Adapun bagian-bagiannya adalah lengan bergerak, yaitu mengukur sudut antara sudut dua segmen tubuh, dan skala pengukuran menampilkan hasil pengukuran sudut. Adapun fungsinya mengukur rentang gerak range of motion pada sendi tubuh, berguna dalam rehabilitasi dan evaluasi mobilitas sendi. Lalu alat yang keempat adalah dinamometer. Bagian-bagiannya adalah sensor tekanan, yaitu untuk mengukur kekuatan yang diberikan. Lalu ada display digital menampilkan hasil pengukuran. Adapun fungsinya adalah mengukur kekuatan otot secara kuantitatif dan digunakan untuk evaluasi kinerja otot dan program pelatihan kekuatan. Alat yang keenam adalah treadmill dengan analisis tekanan. Adapun bagian-bagiannya adalah belt treadmill, tempat berjalan atau berlari. Sensor tekanan yaitu tertanam dalam treadmill untuk mendeteksi distribusi tekanan. Ada komputer yaitu untuk menganalisis pola pijakan dan gaya berjalan. Adapun fungsinya menilai efisiensi gaya berjalan atau berlari dan berguna untuk rehabilitasi dan analisis postur tubuh. Alat yang ketujuh adalah inertial measurement unit atau bisa disebut YMU. Adapun bagian-bagiannya adalah akselerometer untuk mengukur percepatan tubuh, ada giroskop untuk mengukur rotasi tubuh, dan ada magnetometer yaitu untuk mengukur orientasi berdasarkan medan magnet. Adapun fungsinya yaitu melacak gerakan tubuh secara portabel, lalu digunakan dalam analisis olahraga atau rehabilitasi berbaris gerak.